saya, cinta kamu, cinta semua, percayalah. Cuit cuit, dubidu dangdang, cuit cuit, dubidu dangdang. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan. Shalom adik-adik. Halo. Oh, kakak sendiri ya di sini ya. Kita kan mau beribadah nih. Mana ya Kak Yoga? Kak Yoga. Shalom adik-adik. Shalom. Yuk kita sama lagi yuk Kak Yoga. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Puji Tuhan. Kita kembali bertemu lagi untuk beribadah sekolah minggu. Kakak mau undang adik-adik untuk siapkan hati. Kita mau ketemu Tuhan, kita mau beribadah sama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh memberkati adik-adikmu ya Bapa. Biarlah setiap hari ya Tuhan mereka selalu dalam penjagaanmu ya Bapa. Biarlah ibadah hari ini juga ya Tuhan boleh memberkati adik-adik yang berada di rumah ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau boleh menyertai ibadah kami pada hari ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga
hanya nama Tuhan yang kami senangkan ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kalau sapa nih sekali lagi, apa kabarnya adik-adik hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Saya sudah percaya adik-adik di rumah pasti selalu menjaga kesehatan, selalu mengucap syukur sama Tuhan walaupun masih beribadah secara online. Sekarang kami mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Sekarang kita mau angkat satu pujian Yesus kokoh dan kita lihat caranya. Pakai gaya semua ya. Yesus kokoh
adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Ya, sebelumnya adik-adik yuk kita siapkan Alkitab. Dan untuk kakak-kakak yang kelas madya dan tunas remaja, Kak Sera minta tolong ya untuk kalian menyiapkan catatan kecil, karena nanti kakak ingin setelah ibadah ini selesai, adik-adik kelas madya dan tunas remaja bisa mengisi kuis ya yang ada di description box ya. Untuk apa kuisnya? Karena kakak mau teman-teman itu menyimak dan mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Jadi nggak cuma ditonton aja ya. Oke, kalau begitu sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Tadi kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah bersuka cita menyembah nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau membaca firman-Mu, kami mau sama-sama belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sertai dan lindungi kami, supaya kami bisa mengerti dan apa yang kami baca itu bisa tertanam dalam hati kami, dan itu semua berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, adik-adik semua, Alkitabnya udah ada kan? Oke, kalau udah ada, nah pada pagi hari ini kakak mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab. Mungkin sudah ada yang tahu, mungkin ada yang belum, gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Hari ini kita mau sama-sama bahas tentang seorang tokoh bernama Ayub. Siapa? Teman-teman, adik-adik? Ayub. Nah, teman-teman, Ayub ini siapa? Tanpa lama-lama yuk kita sama-sama buka Alkitab. Kita buka di kitab Ayub pasal 1. Ayub perjanjian lama atau baru Kak? Perjanjian lama sebelum kitab Mazmur. Oke, kalau begitu ya, sudah ketemu? Sudah? Oke, kita mau baca di ayat 1 sampai ayat 3. Oke, kita baca sama-sama. Untuk adik-adik kelas Indria dan adik-adik kelas Pratama, dengarkan ya ayat yang kakak baca. Oke, Ayub pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Judulnya adalah Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Berapa? Jadi total anaknya 7 tambah 3 berapa adik-adik? Ya, 7 tambah 3 itu 10. Oke, lanjut ke ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, itu sekilas tentang siapa sih Ayub. Nah, Ayub ini adalah anak Tuhan juga, anak orang yang takut akan Allah. Dia itu tinggalnya di tanah Uz. Orang itu saleh dan jujur. Nah, dituliskan di dalam Alkitab kalau Ayub ini saleh dan jujur. Kak, saleh dan jujur, nggak, mungkin jujur udah tahu semua ya. Saleh itu apa Kak? Nah, kakak tadi sudah search di Google ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saleh itu artinya orang yang taat, orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi, Ayub adalah orang yang taat, bersungguh-sungguh dalam ibadah, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan orang yang menjauhi kejahatan. Lalu apa lagi sih Kak tentang Ayub? Nah, kita baca tadi di ayat 3. Kalau Ayub ini sultan teman-teman. Ayub ini orang yang kaya, terkaya ya. Jadi Ayub ini bisa kita baca tadi ya, ternaknya banyak, kambing dombanya banyak,
untanya banyak, lalu budak-budaknya banyak ya. Jadi yang bekerja mengurus ternak-ternaknya tuh banyak banget. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya, kalau ternaknya aja ribuan, ratusan, itu pasti tanahnya juga pasti luas, lalu rumahnya juga pasti besar. Apalagi anaknya ada 10 ya, pasti anak-anaknya minta kamar sendiri-sendiri kan, tidur sendiri-sendiri. Wah, pasti rumahnya besar banget. Nah, adik-adik, di sini kakak mau cerita singkat aja, sedikit aja, apa sih yang terjadi sama Ayub. Kan Ayub tadi udah orang yang saleh dan jujur, orang kaya, dia orang yang takut akan Allah. Nah, lalu apa sih Kak yang terjadi pada Ayub, dan apa hubungannya sama kita? Kenapa hari ini kita bahas Ayub? Oke, kalau begitu kakak mau cerita ya. Di ayat 16 sampai 19, di situ adik-adik bisa baca ya sendiri nanti. Kalau di situ Ayub mengalami beberapa pencobaan. Dicobai oleh siapa Kak? Diusilin siapa? Dijahatin siapa? Sama si jelek. Tahu si jelek siapa? Iblis. Nah, adik-adik, mulai sekarang nggak boleh ya ngatain temannya atau teman rumahnya atau siapapun, ini jelek, kamu jelek, ih kamu jelek banget. Nggak boleh. Karena apa? Si jelek itu si iblis ya. Nah, kita manggilnya si jelek. Nah, jadi pada suatu hari nih di ayat 8, 6, 7, 8 itu diceritain ya kalau si jelek ini datang ke Tuhan Yesus, bilang, Ayub itu kan orang kaya, makanya dia tuh mau beribadah kepada kamu, makanya dia tuh takut akan Allah, dia mau beribadah, dia jujur. Nah, coba kalau si Ayub itu miskin, coba si Ayub itu gak punya apa-apa, coba ternaknya gak ada satupun, emang dia masih mau takut sama Allah? Nah, itu si jelek itu mau mencobai si Ayub. Kenapa? Karena menurut si jelek, kalau Ayub miskin, gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa, rumahnya jelek, gak punya sapi, gak punya domba, pasti si Ayub gak mau menyembah Tuhan Yesus, gak mau menyembah Allah. Nah, gitu. Makanya si jelek bilang, tuh cobain aja tuh, jahilin aja. Nah, akhirnya si jelek ini ngusilin Ayub, ngejailin Ayub ya, ngejahatin Ayub. Nah, teman-teman, makanya adik-adik gak boleh ya teman-teman semua ngusilin, ngejahatin, nyisengin, gak boleh ya. Tuhan Yesus gak suka kalau teman-teman dan adik-adik melakukan itu. Kalau teman-teman ngusilin teman, ngejelekin teman, nah itu tuh kayak si jelek. Gak mau kan kayak si jelek? Nah, oke deh. Kalau gitu kita balik lagi ya ke ayat 16 sampai 19. Kakak bacain secara singkat-singkat aja ya. Di ayat 16 dikatakan, api telah menyambar dari langit. Lalu di ayat 14 ya, 14 dan 15, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampas. Nah, teman-teman dan adik-adik, apa yang terjadi sama Ayub? Ya, ternaknya dirampas, dirampok. Lalu juga ternaknya habis, disambar api ya, terbakar. Lalu apalagi, dan ini yang paling sedih banget, yang bikin Ayub sad banget ya, itu waktu itu anak-anaknya ya, anak-anaknya Ayub tadi itu lagi berpesta. Nah, pada saat berpesta, si jelek nih usil banget, jahat banget. Ya tiba-tiba ada angin kencang banget, kuat banget, sehingga bangunan tempat di mana anak-anak Ayub sedang berpesta itu rubuh. Jadinya mereka itu meninggal karena ketindih sama bangunan-bangunan. Nah, apa sih yang mau kakak sampaikan sama adik-adik? Nah, teman-teman, adik-adik semua, mungkin sekarang kita sedang ada dalam masa yang gak enak, lagi ada dalam keadaan yang gak enak. Seperti apa? Misalnya sekolah online, aduh bosan banget sekolah online. Atau
aduh kuotanya habis, mahal banget nih beli kuota, uang jajan aku, uang tabungan aku kepotong deh buat beli kuota. Atau lagi, aduh wifi-nya lemot banget, aku jadi nggak bisa ngumpulin ini kan tugas aku ke guru aku, nanti aku dimarahin deh. Atau di masa-masa kayak gini, aduh bosan banget. Biasanya aku setiap hari Minggu dari gereja aku makan-makan sama mama papa di Mall Pondok Gede. Atau hal lain yang menurut adik-adik aduh ngebosenin banget saat-saat seperti ini. Aku jadi keluar takut, ke sana nggak boleh, ke sini juga nggak boleh. Nah adik-adik, kita mau sama-sama menahan diri dulu ya. Apa sih yang mau kita pelajarin dari kisah Ayub ini? Oke. Nah, oke, kalau begitu, lalu apa yang terjadi setelahnya ya? Singkat cerita, ya adik-adik bisa baca sendiri di Alkitab apa yang terjadi sama Bapak Ayub. Kita mau langsung loncat ke pasal 42 ayat 10. Apa yang terjadi? Kakak bacain ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, koma. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Nah, adik-adik, kok bisa ya keadaan Ayub dipulihkan? Tadi kan kayaknya menderita banget tuh si Bapak Ayub, ya kan? Dia udah gak punya apa-apa, gak punya siapa-siapa, dia sedih, dia kesel, dia kecewa. Nah, kita balik lagi ke pasal 1. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang pertama, ya ayo teman-teman kelas Madi dan Tunas Remaja siapkan catatannya. Ini keluar nih di kuis ya. Yang pertama adalah dikatakan di ayat 1 adalah bahwa Ayub itu, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, yang pertama yang bisa kita ambil dari Bapak Ayub ini adalah orang itu saleh dan jujur. Tadi kan kakak udah kasih tahu ya, saleh itu taat, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah yuk, di saat-saat seperti ini kita semakin taat, kita semakin sungguh-sungguh, dan kita semakin semangat untuk beribadah. Kita harus takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua ada di ayat 20. Nih ya, waktu dia dikasih tahu tuh sama orang-orang kalau ternak-ternaknya dirampas, anak-anaknya meninggal, ini yang Ayub lakukan ya. Di ayat 20, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Nah adik-adik, mungkin adik-adik dan teman-teman suka lupa kalau lagi sedih, kalau lagi capek, lagi kesel, lagi capek ngerjain PR, tugas, online segala macem, bosen ya. Apa ya yang bisa bikin kita damai lagi? Apa ya yang bisa bikin kita tenang lagi? Yaitu sujud menyembah kepada Tuhan. Simple aja, mungkin dengan nyanyi satu lagu aja, dengan menyembah sebentar aja, dan adik-adik curhat sama Tuhan Yesus lewat doa, itu bisa memberikan kedamaian buat diri adik-adik, dan adik-adik bisa melanjutkan aktivitas teman-teman dan adik-adik ya. Jadi jangan lupa kalau lagi not in a good mood, kalau lagi bad mood, lagi kesel, kita harus ngapain? Harus update status WhatsApp? Tidak ya, kita harus sujud menyembah kepada Tuhan, kita curhatnya sama Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terakhir adalah di ayat 22. Kalau bacain ya, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah ya, apa yang Bapak Ayub lakukan yang terakhir yang kakak mau sampaikan adalah dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah ya. Dia nggak ngeluh dan dia nggak malah makin bete. Dia bilang dia merasa kalau apapun yang terjadi pada saat ini itu semua rencana Tuhan, dan dia nggak mau nyalahin Tuhan Yesus. Dia nggak mau nuduh yang aduh ini wifi lemot pasti gara-gara Tuhan Yesus, aduh ini gurunya nyebelin pasti gara-gara Tuhan Yesus. Enggak ya, nggak mungkin kayak begitu ya. Nah ya, dia tetap mengucap syukur, dia nggak mau berbuat dosa dan dia tidak ngeluh ke Tuhan Yesus ya.
Kita curhat boleh, tapi ngeluh marah-marah sama Tuhan Yesus, no, it's a big no, ya. Oke deh, kalau begitu tadi sudah dicatatkan 1, 2, 3 poinnya apa aja. Nanti abis ibadah langsung description box, langsung ngerjain kuis, oke? Oke deh, kalau begitu yuk kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan yang kita baru aja baca pagi hari ini. Kita bersama di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Kami sudah belajar dari Bapak Ayub. Kami janji dan mulai saat ini ya Tuhan, kami mau semakin taat. Kami mau makin semangat lagi beribadah. Kami mau lebih lagi takut akan Allah. Dan kami juga mau selalu sujud menyembah-Mu ya Bapak. Dan yang terakhir, kami mau selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kami, untuk segala hal yang sudah terjadi seminggu terakhir ini. Terima kasih karena kami percaya Tuhan Yesus itu semua terjadi hanya seturut kehendak-Mu saja, dan itulah hal yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, dadah. Terima kasih. Kembali lagi ya. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya adik-adik terberkati oleh kebenaran firman-Nya. Sekarang kakak ingin menyampaikan warta. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali beribadah secara online, masih di channel YouTube yang sama, di hari Minggu jam 9 pagi. Dan bagi adik-adik juga yang ingin memberikan persembahan, boleh minta tolong mama atau papanya mentransfer melalui rekening yang ada di samping kakak nih. Ada kode QR-nya. Nah, terima kasih adik-adik bagi yang sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesus. Shalom adik-adik, Om Jun percaya hari ini diberkati dalam firman dan pujian. Nah, kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa dan kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih dan kebenaran kehidupan kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus bersama persekutuan dari Roh Kudus tinggal tetap atas hidup adik-adik mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata amin, amin, amin. Kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, tetap belajar, dan kita jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.